Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku teks pendamping matematika kelas 5 penerbit Erlangga ini ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas latihan penilaian harian bab 1 yang ada di halaman 29 sampai 30 ya. Nah, kemarin saya sudah bahas yang bagian A, latihan penilaian harian bab 1 bagian A yang halaman 29 sampai 30 ya, bagian A. Nah, sekarang saya akan lanjutkan yang bagian B-nya. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 16. Hasil penjumlahan dari 5/7 ditambah 2/9 adalah, nah kita lihat ya, 5/7 ditambah 2/9. Nah, untuk penjumlahan pecahan ini penyebutnya harus disamakan ya. Kita cari KPK 7 dan 9 itu 63. Maka kita ubah penyebutnya di sini menjadi per 63. 7 untuk jadi 63 harus dikali 9, maka 5 juga harus dikali 9 ya. Jadi 5 kali 9 45. Lalu 9 untuk jadi 63 harus dikali 7, maka 2 juga harus dikali 7. 2 kali 7 hasilnya 14. Jadi 45 per 63 ditambah 14 per 63. Jadi 45 dan 14 yang dijumlahkan ya. 63-nya penyebutnya tetap. 45 tambah 14 itu 59. Jadi jawabannya adalah 59 per 63. Oke. Nih ya. Lalu nomor 17, 0,75 dikurang 0,37. Oke, kita lihat teman-teman ya. 0,75 dikurang 0,37 kita kurangkan secara bersusun ya. Sama dengan pengurangan bersusun biasa. Hanya saja kalau bilangan berkoma, komanya harus lurus ya. Oke, 5 dikurang 7 nggak bisa, harus pinjem dari depannya, dikasih pinjem 1, yang tulis kecil sini ya, 1 ini artinya pinjaman, 7 dipinjem 1, sisa 6, jadi 15 dikurang 7, 8, ini tadi tinggal 6 ya, 6 dikurang 3, 3, koma tetap koma di sini, 0 tetap 0, jadi sisanya 0,38, nomor 17, 0,38, lalu nomor 18, 4 1/9 dikurang 2 1/2, kita lihat 4 1/9 diubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 9 kali 4 36 tambah 1 37. Jadi 37/9 dikurang 2 1/2, 2 kali 2 4 tambah 1 5, 5/2. 9 dan 2 ya harus disamakan penyebutnya, diubah menjadi per 18 ya. 9 untuk jadi 18 dikali 2, maka 37 juga harus dikali 2. Jadi 74. 2 untuk jadi 18 harus dikali 9, maka 5 juga dikali 9. 5 kali 9 45. Jadi 74/18 dikurang 45/18. Tinggal kita kurangkan aja, 74 dikurang 45. Hasilnya 29/18. Lalu kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana ya. 29/18 itu 29 dibagi 18. Hasilnya adalah 1, sisa 11/18 ya. Next, kita lanjut nomor 19. Hasil penjumlahan dua pecahan desimal 0,7 dan 3,7 adalah, nah kita lihat 0,7 ditambah 3,7. Ingat penjumlahan bersusun, komanya harus lurus ya, lalu dijumlah seperti penjumlahan bersusun biasa. 7 tambah 7 14, 1 di atas, 4 di bawah. 1 tambah 0 1 tambah 3 4. Komanya tetap di sini lurus ya. Jadi hasilnya adalah 4,4, nomor 19. Oke, lalu nomor 20, 22/5 dikurang 0,4 ditambah 31/2. Kita lihat 22/5 dikurang 0,4 ditambah 31/2. Nah, di sini agar lebih mudah kita ubah dulu menjadi pecahan desimal semuanya ya. 22/5 itu desimalnya 2,4 dikurang 0,4 tetap ditambah 31/2 atau 3,5 itu desimalnya 3,5 ya. Lalu 2,4 dikurang 0,4 tinggal 2 ditambah 3,5 jadi hasilnya 5,5 atau 51/3.
2 untuk nomor 20 ya, 51 per 2. Lalu nomor 21, bilangan pengganti bintang pada persamaan 12,5 dikali titik-titik sama dengan 300 adalah, nah maka cara mencarinya adalah 300 dibagi 12,5, hasilnya adalah 24 ya, jawabannya 24. Oke, lalu nomor 22, 2,4 dikali 0,5. Nah, 2,4 dikali 0,5 ini hasilnya 1,2 ya. Lalu nomor 23, 51 per 2 dibagi 0,25. Kita lihat 51 per 2 dibagi 0,25, kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 2 kali 5 10, tambah 1 11. Jadi 11 per 2 dibagi 0,25 itu 1 per 4 ya. Jadi 11 per 2 dibagi 1 per 4 sama dengan 11 per 2 nya tetap bagi menjadi kali, 1 per 4 dibalik menjadi 4 per 1. Lalu kita coret 2 dan 4 sama-sama bagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi 11 kali 2 22 per 1 sama dengan 22. Ya, untuk nomor 23 nih hasilnya 22. Lalu 24, Dian membeli sebuah buku cerita dengan harga Rp37.500. Buku tersebut dijual dengan potongan harga 20%. Uang yang harus dibayarkan Dian untuk membeli buku cerita tersebut adalah, oke, kita lihat pembahasannya ya. Tadinya harganya Rp37.500, diskonnya 20%. Jadi diskonnya itu 20% dari 37.500, artinya 20 per 100 dikali 37.500 ya. Di sini nolnya kita coret 2, sini juga coret 2. Jadi kita tinggal kalikan 20 kali 375. Jadi 7.500 hasilnya. Ini untuk diskonnya ya, 7.500. Pertanyaannya tadi berapa yang harus dibayar? Maka yang harus dibayar adalah harga asli dikurangin diskon. 37.500 dikurang 7.500. Jadi hasilnya adalah Rp30.000 ya. Oke, soal terakhir untuk bagian B ya. Perbandingan umur Sinta dan Andri adalah 5:7. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, selisih umur mereka adalah, oke, kita lihat Sinta dan Andri 5:7. Nah, karena ditanyakan selisihnya, maka kita cari dulu selisih perbandingan. Selisih perbandingan itu ini 5, ini 7, berarti selisihnya 2 ya. Selisih perbandingan per jumlah perbandingan. Karena yang diketahui tadi jumlah umurnya, maka kita cari juga jumlah perbandingan. Jumlah perbandingannya itu 5 tambah 7 12 ya. Jadi selisih perbandingan per jumlah perbandingan dikali jumlah yang sebenarnya. 24. Lalu kita coret 12 dan 24 sama-sama bagi 12 ya. 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 2. Jadi kita tinggal hitung 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi selisih umur mereka adalah 4 tahun ya. Oke, kita lanjut ke bagian C nomor 26. Sebanyak 3/5 bagian dari wilayah di lingkungan tempat tinggal B ini merupakan daerah perkebunan. Berapa bagiankah wilayah yang bukan perkebunan? Oke, kita lihat nomor 26 ya. 3/5 perkebunan, yang ditanya yang bukan perkebunan mana? Nah, jadi kita ambil satu wilayah utuh dulu ya. Satu wilayah utuh itu 1 dikurangin yang perkebunan 3/5. Lalu kita samakan penyebutnya, untuk pengurangan pecahan harus sama ya. Kalau di sini 3/5, maka satu utuhnya adalah 5/5 ya. Jadi 5/5 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Jadi wilayah yang bukan perkebunan adalah 2/5 bagian ya. Lalu nomor 27, di sebuah kebun binatang sebanyak 2/10 bagian dari jumlah seluruh hewan adalah hewan karnivor, 1/4 bagian adalah hewan herbivor, dan sisanya hewan omnivor. Berapa bagian jumlah hewan omnivor dari seluruh hewan yang ada? Oke, kita lihat ya. Jadi 2/10 karnivor, lalu 1/4-nya herbivor ya. Berarti seluruh hewan 1 bagian utuh ya, 1 dikurangin karnivornya 2/10 dikurangin herbivornya 1/4 ya. Jadi 1 dikurang 2/10 dikurang 1/4. Lalu kita samakan penyebutnya semuanya. 1 ini sama dengan 1/1 ya. 10 dan 4 ini kita ubah menjadi per
20. Kalau per 20 berarti satu utuhnya 20 per 20. Lalu kita lihat 10 untuk jadi 20 ini harus dikali 2, maka 2 juga harus dikali 2. Hasilnya adalah 4. Lalu 4 untuk jadi 20 harus dikali 5, maka 1 juga harus dikali 5, jadi 5. Jadi 20 per 20 dikurang 4 per 20 dikurang 5 per 20. 20 dikurang 4, 16 dikurang 5 sama dengan 11 ya. Jadi 11 per 20 jawabannya yang untuk hewan omnivor nih ya. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Pak Hasan memiliki sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 21,5 dan lebar 12,2. Berapa meter persegi luas kebun Pak Hasan? Oke, berarti kita mencari luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Tadi panjangnya 21,5 dikali lebarnya 12,2. Jadi luasnya 21,5 dikali 12,2. Hasilnya adalah 262,3 meter persegi ya. Kita lanjut nomor 29. Bayu memiliki sepotong bambu sepanjang 4,2 meter. Bambu tersebut akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Jika panjang setiap potongan bambu adalah 0,6 meter, berapa banyak potongan bambu yang didapat Bayu ya. Jadi karena 4,2 dan mau dipotong 0,2 meter, maka untuk mencari jumlah potongannya adalah 4,2 dibagi 0,6. Kita lihat ya. 4,2 dibagi 0,6 artinya 42 per 10 dibagi 6 per 10. Ingat pembagian pecahan, 42 per 10 nya tetap bagi menjadi kali, 6 per 10 dibalik menjadi 10 per 6 ya. Lalu 10 dan 10 kita coret sama-sama bagi 10, 10 bagi 10 1, 10 bagi 10 1. Jadi 42 kali 1 42 per 1 kali 6 6. 42 per 6 artinya 42 dibagi 6 sama dengan 7 ya. Oke. Jadi akan menjadi 7 potong. Lalu terakhir nomor 30, sebuah lahan seluas 150 hektar akan ditanami seledri, mengkudu, dan lidah buaya. Perbandingan luas seledri, mengkudu, dan lidah buaya adalah 1:2:3. Berapa meter persegi jumlah lahan yang ditanami seledri dan mengkudu? Oke, kita ingat ya. Seledri, mengkudu, lidah buaya. Seledri, mengkudu, lidah buaya perbandingannya 1:2:3. Kalau seledri dan mengkudu berarti 1 tambah 2 ya, 3 per jumlah semua perbandingannya 1 tambah 2 tambah 3 6 ya, 3 per 6 dikali luas semuanya 150. Jadi 3 kali 150 itu 450 per 6. Hasilnya adalah 75 meter persegi. Ini yang ditanami seledri dan mengkudu. Oke, udah selesai teman-teman ya pembahasan kita. Latihan penilaian harian bab 1 bagian B dan C halaman 30 sampai 31 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.